Tanpa kasih sayang Allah tidak mungkin kita masih bisa bernapas, masih bisa makan, masih bisa berjalan dan sebagainya. Oleh karena itu layak dan pantas dari sisi kehidupan kita sedikit maupun banyak kita tetap menyambungkan baik lahiriah maupun batiniah termasuk harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menitipkan kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting bagi kita saat ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing baik lahiriah maupun batiniah kita untuk tetap istiqomah dalam ta'amudiyah. Karena hanya inilah mungkin kehidupan kita jamaah yang akan menjadi salah satu modal utama bagi kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keluarga tidak akan ikut di alam barzah, juga harta tidak akan ikut ke alam barzah. Tetangga pun sama tidak akan ikut ke alam barzah, tapi yang akan ikut hanya amal yang seperti ini yang kita laksanakan, yang istiqomah, yang al-dua muha, yang selalu kita usahakan. Taklim seperti ini jangan dianggap kecil pahalanya. Sallallahu tariqan ilal jannah. Orang yang ta'lim pada dasarnya, mereka sedang menghamparkan jalan menuju surganya Allah. Karena mereka sudah lama duduk dan istiqomah di serambinya surganya Allah. Karena masjid ini adalah serambinya surganya Allah. Berarti kalau kita di serambi tinggal membuka pintu saja. Insya Allah kita akan membuka pintu surga itu dengan kunci ilmu dan ibadah yang kita laksanakan saat ini. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan masih tentang hakikat dari kurban itu sendiri di bagian ketiga. Yang pertama kemarin kita sudah membahas hakikat kurban dari sisi pendekatan ilahiyah, pendekatan vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnakum min syairillahi lakum. Di situ ada kalimat syiar. Syiar itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah dengan mengucapkan atau membaca kalimah-kalimah thayyibah. Contohnya Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu adalah syiar. Dianjurkan ketika masuk di bulan Zulhijjah seperti saat ini jamaah, dianjurkan kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak puasa, bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan berpuasa. Di tanggal 9 ada puasa Arafah, Saumul Arafah, puasa di bulan Arafah itu diharapkan menghapuskan dosa qabli wa ba'diyah minhum. Jadi menghapuskan dosa sebelumnya 1 tahun dan setelahnya 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu kita akan mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan selalu membaca kalimah-kalimah yang dinamakan kalimah thayyibah, bil khusus kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memotong hewan kurban tidak lain terlepas dari kalimat Allahu Akbar. Orang yang memotong hewan kurban, Bismillahi Allahu Akbar. Yang menyaksikan memotong hewan kurban, as-swab, dengan al-qiyamus shawab, dengan membaca kalimat wa dzakarasmallah, dengan menyebut kalimat Allah, Allahu Akbar. Tiada lain kita mengagungkan Allah. Itulah yang dinamakan dengan kalimat yang esensinya hakikatnya adalah kurban itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, juga kita membaca kalimat ada yang dinamakan dengan wa dzakarasmallahi fi ayyamin ma'dudas wa dzakarasmallahu fi ayyamin ma'lumat. Ada kalimat takbir itu yang sudah terbilang dan sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan itu semacam kita dari tanggal 1 boleh bertakbir di rumah.
Bekali tanggal 9, 10, 11, 12, 13 di hari tasyrik itu maklumat. Ma'dudat itu yang disebut ma'dudat adalah yang terbilang di sini adalah bisa di hari-hari tertentu. Yang ditetapkan juga bisa ketika ba'da sholat. Yang terbilang bisa kita melaksanakan takbir di hari-hari Yaumun Nahrin, hari-hari memotong hewan kurban, yaitu di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya jamaah untuk yang kedua secara individual atau hakikat untuk diri pribadi yang kemarin kita sudah bahas, tiada lain jamaah bahwa kurban ini akan menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, kurbanan sangat dekat kepada Allah. Jadi lompatannya kalau kita dengan ibadah yang lain itu dekat dengan Allah, kalau melalui kurban itu akan lebih dekat kepada Allah, ada nilai lebihnya. Dan ini tiada lain jamaah, kita harus garis bawahi, secara pribadi kita akan menggapai yang namanya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita mengikuti aturan-aturan hukum syariat yang disyariatkan Allah. Makanya syiar itu adalah hukum syariat yang disyariatkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau seandainya kita memaksimalkan titah Allah termasuk kurban di dalamnya, berarti kita sudah menjalani tahapan demi tahapan untuk mencapai puncak kurban. Jadi kurban ini kita lihat dulu wal budnanya seperti apa, hewannya seperti apa, syaratnya seperti apa, rukunnya seperti apa. Dan kita memotong hewan kurban ini, awas kalau yang mau melaksanakan kurban di tahun ini, ingat kalau mau berkurban jangan sampai memotong rambut ya, berbagai jenis rambut. Saya seneng itu membacanya bukan rambut, bukan bulu ya, rambut. Kalau bulu identiknya kepada hewan, Pak. Ada nggak hewan disebut itu rambut hewan mani cantik? Nggak ada. Tapi yang lebih cocok adalah bulu untuk hewan, rambut untuk manusia. Eta mah terserah daerahna di mana, penting mah rambut, rambut kepala, rambut ketiak, rambut kemaluan, gitu, rambut. Itu lebih soft dan lebih elegan dan lebih manusiawi. Karena kita harus berbeda dengan hewan tentunya. Nah, selanjutnya jemaah ini harus kita garis bawahi. Tahapan demi tahapan, saya sudah membahas sebelumnya, hewannya ada 5. Dari mulai unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Selain itu tidak bisa. Umurnya itu juga harus tahu. Domba itu minimal sudah copot gigi depannya. Itu biasanya copot gigi depan itu di 1 tahun 8 bulan. Biasanya itu. Biasanya Pak RT ya. Ada juga yang 2 tahun kalau belum copot itu bisa digenapkan di 2 tahun. Boleh itu dijadikan hewan kurban. Alasannya mengapa hewan kurban itu harus memenuhi syarat dengan usia, itu akan kembali dengan kualitas daging. Jadi kan yang diambil itu untuk manusia tiada lain bukan apa-apanya daging hewan kurban itu sendiri. Jadi kalau ingin memberikan manfaat lebih kepada orang lain, nah ini kita harus memaksimalkan dulu jenis hewan yang akan kita kurbankan. Nah juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus diperhatikan syaratnya bagaimana ya. Berkurban itu kan ada syaratnya. Syaratnya itu aja milik sendiri. Kalau punya orang lain, umpamanya kita dititipkan apa yang namanya itu hewan kurban domba umpamanya. Orang lain nitip kepada kita untuk dirawat. Bahasanya adalah 50-50.
mun lahiran mun dua hiji ewang anakna. Tas sebelum kita diperlihatkan kepada orang yang menitipkan hewan, tiba-tiba kita di 2 tahun kemudian diambil hewan itu untuk dikurbankan, itu tidak sah. Karena harus diakadkan dulu, sampaikan kepada yang menitipkan, ini hewan kurbannya, saya ambil bagian saya ingin berkurban dengan hewan ini. Apa kata yang mereka? Kami sudah berijab denganmu bahwa kalau lahirnya dua hiji ewang, kalau tilu hiji setengah. Itu baru. Adapun yang seperti ini, ada orang menitipkan hewan kurban ke sini, tapi hewannya belum ada, ya, itu juga tidak sah. Makanya orang yang berkurban ini syaratnya harus tahu dulu hewan yang akan dikurbankan kita kudu katingali heula ku urang, Pak. Paduli teh teuing ayana di Garut, aya di Tasik eta hewan teh, bayana tingali. Demi apa? Kesempurnaan ibadah. Karena kalau kita ini cocok, ini cocok, cocok, cocok. Kalau sudah cocok, disitulah cocoknya batinnya dengan perkara lahiria akan melahirkan ketentraman. Sallu alaihi bahasanya. Sakana lahum, akan sakinah. Saya kurbannya segini gini. Tapi terkadang ada begini, sah tidak kalau saya yang kurban? Saya sudah mempercayakan untuk pembelian hewan kurban. Tapi ketika saya percayakan dengan harga segitu, tiba-tiba hewan yang datang itu saya taksir tidak sesuai. Kira-kira jik sah tuh Pak Eta. Nah ini. Makanya gening panitia suka nge-share. Tah sapi nate iya. Kan gitu ya. Itu sudah cukup Pak. Kalau ingin lebih yakin, yuk ikut. Jadi yang mau kurban itu bisa ikut dengan panitia. Harus itu. Karena apa? Di situ kalimatnya al-budlal bin nafsihi, syaratnya hewan itu milik sendiri. Makanya ketika dipotong eta hewan kurban, tiba-tiba yang lain mendesak karena ini belum dipotong, yang lain minta, udah we nu eta we yang sudah dipotong bagian sepertiganya untuk saya, itu tidak sah. Karena pembagian itu tentunya pasti akan berbeda-beda. Itu lebih baiknya diperlihatkan itu sudah termasuk lihat fotonya, fotonya juga yang sedang hidup biasanya. Ini cukup tuh ya, seperti itu. Bahkan syarat yang lain juga selain hewannya tahu, tentunya syarat yang lain harus apa? Tidak cacat itu. Gede lintu tapi bukan, jangan dibeli. Karena hewan itu setiap bulunya ini akan bernilai pahala. Ini dari mulai situ kita paham secara individual ya kemarin hakikatnya. Makanya rentetannya dari mulai hewannya terus juga kemana kita nitipkan mau dititipkan atau saya ingin motong sendiri itu lebih baik silakan potong sendiri. Bahkan aturannya juga tidak hanya di situ. Ketika hewan itu dipotong juga ada aturannya dihadapkan ke kiblat. Memotongnya pakai bismillah ya Allahu Akbar. Kalimah thayyibah. Wa dzakarismallahi fi ayyam. Seperti itu. Kemarin juga kita sudah bahas tentang individual ini. Kalau seandainya semuanya akan sampai kepada urutan-urutan sampai puncaknya. Ini sudah pas. Ini saya setuju. Terus syarat dan rukunnya dijalani. Maka di situ akan jalankan dengan ayat yang ke-37 disebutkan lahu muha wala dimauha walakiman Allah taqwa minkum. Jadi dalam hati kita akan meyakini ya Allah dalain darahna anjeun manu dipikah hayang lain. Lain dagingna anjeun ma abdi kurban teh anu bakal dicanak ti abdi tapi nilai takwa abdi. Makanya lihat hal yang seperti ini kami jalani
tiada lain adalah supaya kami menjadi orang takwa secara individual. Makanya kalau kita ngambil yang namanya materi dikeluarkan itu sudah ada nilai syukurnya, Pak. Karena nilai syukur ini adalah mahal. Dalam ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kadzalika syarallahu lakum la'allakum tashkurun. Tah nu kieu teh cek Allah bagi anjeun melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya itu adalah sebagai bentuk rasa syukurmu kepadaku. Kami uji dengan hartamu, kami uji dengan kemampuanmu. Lulus, kalau lulus berarti engkau sudah bersyukur kepada kami. Al ilmul, al hal dan al amal bahasanya. Tahu, lalu kita ekspresikan, ah saya boga duit, sama ek meuli ayeuna itu teh namanya al hal bil amal. Belikan itu al hal. Kalau kita potong dibagikan itu al amal. Jadi tidak cukup kita yang namanya syukur itu tahu, harus diekspresikan, harus dibuktikan. Cuma jangan kita ya Allah abdi teh percaya sholat teh wajib, tapi kur sebatas percaya teh dilaksanakan itu tidak termasuk iman. Seperti itu. Yang ketiga ini hakikat dari kurban itu adalah sebagai ibadah sosial. Nah ini Pak yang harus kita garis bawahi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza wajabat junubuha faqul minha wa at'imul qani'a wal mukhtar. Ketika hewan kurban itu sudah dirobohkan lalu diambil dagingnya, lalu daging hewan kurban itu adalah bisa kamu berikan yaitu wakon bagi orang yang meminta wal mukhtar maupun tidak. Artinya ini sebagai simbol bahwa orang yang berkurban secara hakikatnya adalah ibadah sosial, tidak melihat dia itu kaya, dia itu miskin, dia itu minta-minta ataupun tidak. Pokoknya apa ya kalau nanti kita jadi panitia, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana daging ini bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Karena di sini ayatnya jelas dalam surah Al-Hajj ayat 37 di pertengahannya. Itu menunjukkan bahwa wal mani wal mukhtar itu adalah yang minta dan tidak. Berarti minta-minta mah orang miskin. Berarti yang tidak minta-minta orang kaya. Bagaimana dengan orang di luar akidah kita? Sama kasih aja. Sebagai bentuk syiar. Karena masalah makanan itu tidak ada hubungan dengan masalah ibadah, tidak ada. Contoh Pak, ini bangunan dibangun oleh orang kafir, boleh tidak? Boleh. Lamun ibadahnya dipimpin ke orang kafir, eta teu menang. Apalagi ibadah orang kafir ikut ibadah di sini tidak boleh. Kalau masalah bangunan silakan. Ari nyumbang kumaha? Orang kafir nyumbang kenteng, nyumbang pasir, nyumbang semen, nyumbang keramik, boleh tidak? Boleh tidak, Pak? Boleh silakan. Masalah dunia mah boleh. Cuman itu Allah akan mengganjar manusia itu sesuai dengan apa yang diamalkannya. Di dunia loba hartana tapi tara salat, tara puasa, tara zakat, tapi infak sedekahna luar biasa. Tetap ku Allah mah diganjar hartana ditambahan terus, tapi hanya sebatas di dunia. Kementas di akhirat tagi fima darul akhirah. Akhirat teh ge teh ladang amal teh di dunia. Jadi lamun urang ngudag akhirat tapi lebih mentingkan dunia, itu akhirat tidak akan terbawa. Tapi kalau kita mengutamakan akhirat, dunia pasti kebawa. Sebab apa? Jalannya akhirat itu adalah dunia. Hok orang bisa ke surga lamun amal di dunia, berarti dunia itu tempat bercocok tanam amal. Makanya kalau kita ingin memaksimalkan di kurban, kenapa di situ ada ketentuan 1/3? Ini yang harus kita kaji Pak.
1/3 itu dari daging yang turun, bukan tulang ini, daging. Tulang itu tidak termasuk. Bahkan kalau kalau bisa ini, kalau bisa ke depannya dari yang namanya hewan yang kita potong itu seluruhnya dibagikan. Dimulai sirah nepi ka buntut. Setuju nggak Pak? Setuju tidak? Rada repehnya. Kumaha anu menta cokor nyapa sih? Betul nggak Pak? Menta buntut pasian. Muni uang mukhtar. Yang penting itu tersalurkan diberikan. Tapi yang lebih baik kalau ingin diwalatrakan itu, kalau ingin diwalatrakan, tapi biasanya ini orang itu kadang-kadang daek ngurus, daek ente gitu. Jadi kepala juga kalau kita cacang gitu ya, itu isinya ada 15 kilo Pak. Karena saya sudah eksperimen, kepala yang dicacak itu saya bagikan Pak. Dibagikan baik dengan tetangga maupun orang lain di luar. Ternyata di kepala itu kurang lebih ada 15 kilo kepala tuh. Kaki juga biarkan aja mereka menikmati ya. Makanya bagi bagi saya pribadi tidak ada istilah iman ujang mencitnya, nggak ada istilah. Saya ingin bagikan semuanya. Mun bisa panitia nyacak eta huluna cacak mun berat mah sok we sandek nyacak bagikeun Pak Haji Joseph. Nah gitu. Boleh ya tidak? Boleh. Asin ada gak ada yang mau. Lah ilah silakan panitia untuk mengatur itu. Siapa yang mau? Tapi karena kita terkadang terjun di dalamnya menjadi panitia, ya wayahna kita maksimalkan. Karena ketentuannya kalau ingin ibadah sosial ini, karena memang ini ibadah sosial, ini maksimal, maka perkara yang menempel di tubuh yang namanya hewan kurban tersebut harus tersalurkan secara maksimal secara keseluruhan. Bahkan keluarga ini yang sepertiga kalau minta lagi, nah boleh tidak? Yang kurban itu sudah ngambil sepertiga, tapi minta deui 7 keresek, 5 keresek, boleh tidak? Betul Pak PRT. Sebetulnya tidak boleh. Ada ketentuan ada hanya sepertiga. Ayat di sini kalimatnya. Salat sofi marwati alaihi 1/3 boleh engkau ambil bahasanya. Dan saya pikirnya 1/3 itu banyak. Kebagian lah mungkin 3 kilo 5 kilo mah itu. Seorang. Pirang ku seepnya 1 kilo ku seorang. Jadi kalau kita ingin lebih ikhlas hatinya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku membuktikan lebih cintaku kepadamu daripada hartaku, maka dipotonglah 100 ekor unta, dipotong dibagikan untuk tetangga. Tidak pernah dia memikirkan A, B, C, D, F, G. Jadi tujuannya kurban itu adalah ingin melepaskan beban yang ada dalam tubuh kita sebagai hamba Allah. Kami lebih bersyukur ya Allah. Gitu daripada apa harta yang kami buktikan kami beli kami potong hari ini. Berbeda dengan orang yang berkurban tujuannya yang daging. Kan mah daging mah itu mah mungkin manfaat dari sekian manfaat yang terdapat dalam ibadah sosial ini. Jadi ketika kita sudah bisa melepaskan beban dalam hati, merasa itu milik saya, milik saya, milik saya, menghayang kene daging berarti ngerasa itu milik saya. Sepertiga cukup ketika dibagikan, kami ngambil sepertiga. Maka ketika ngambil lagi, dia menganggap bahwa itu masih miliknya. Tapi bagaimana ini yang ngambil 10 keresek tapi yang dibagikan ikut terpercayakanlah kepada siapa? Panitia. Kalau iklan akadnya seperti ini, saya mau minta boleh nggak 5 keresek untuk siapa?
keluarga saya yang ada di luar sana. Kalau itu berarti panitia yang mengatur. Boleh, Pak? Boleh tidak? Boleh. Kalau untuk dirinya sendiri tidak boleh. Seperti itu yang ini filosofi yang harus kita rubah saat ini adalah ketika yang kita keluarkan berarti itu sama dengan innallaha yastaru minal mu'minina anfusihim wa amwalihim liyanal jannah. Jadi Allah itu membeli dan membeli kata Allah. Allah itu yastaru membeli atau tizaroh dagang dengan apa? Membeli dari orang beriman itu hiji jiwanya, yang kedua hartanya. Nah, sekarang Bapak hadir di sini lagi dibeli Pak, lagi tijaro dengan Allah ini. Kenapa kita kuat duduk di sini? Karena kita yakin kalau kita bertransaksi dengan Allah, maka tidak ada satupun transaksi yang rugi. Apa? Karena Allah membeli transaksi ini, jiwa kita sampai saat ini bisa duduk di sini, bisa mendengarkan taklim. Dengan apa Allah membeli? Lianahul jannah, dengan surga melina oge. Kan gitu. Makanya kalau kita istiqomah berarti kita yakin kalau kita bertransaksi dengan Allah karena Allah membeli jiwa kita, tetap kita laksanakan apa yang dititahkan Allah, itulah yang dinamakan dengan Allah membeli kita dengan surga. Juga kalau kita lihat harta kita, nah harta kita, nih Pak, baju ini harta Pak. Kalau tidak dipakai untuk ibadah, ini baju ini nanti kan menghisap kita. Saya yakin di rumah Bapak, baju Bapak banyak. Lebih dari 2 setel, 3 setel, 4 setel malah. Ingat Pak, baju itu kalau tidak digunakan untuk ibadah, baju itu akan menghisap nanti di akhirat. Makanya kalau punya baju lebih baik kasihkan kepada orang lain kalau tidak terpakai. Rasul bajunya berapa Pak? Sedih kalau saya melihat Pak. Baju Rasul itu yang biasa digunakan untuk sholat kan satu. Karena baju Rasul itu sholat ya untuk sholat, ya tidur-tidur, untuk berperang ya berperang. Amalan aja 25. Sekarang warna bajunya itu yang gamisnya Rasulullah itu sudah mulai kekuning-kuningan. Putih awalnya ke kuning-kuningan. Saya kalau melihat itu Pak, ya Allah ya Karim, Rasul ini luar biasa. Dia itu seorang pemimpin. Kunci bajis ada di tangannya. Kalau ingin harta tinggal bicara. Kalau ingin kekayaan tinggal ngomong. Tapi beliau luar biasa hidup sederhana. Sederhana beliau hidupnya, rumah tidak mewah. Bahkan Mbak ya Karim. Bahkan ketika Abu Bakar kalau melihat Rasulullah pakaiannya suka meneteskan air mata. Deras sekali membasahi pakaiannya. Rasulullah, tidak engkau mengganti pakaian ini. Rasul hanya bisa menjawab, selagi umatku masih memakai pakaian lebih dari ini, tidak sanggup untuk dihisab nanti di yaumil kiamah. Karena harta ini dihisabnya ti mana kamana, tiluk ti mana dipakai naon arek kamana. Orang miskin mah tidak. Makanya Rasul berdoa, Allahumma intilah sekali lebih miskin. Ya Allah, bersamakan aku dengan orang-orang yang miskin. Apakah tidak boleh menjadi orang kaya? Sangat boleh. Pangtasyiru fil ardi wabtagu min fadliha wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi harta kita lebihnya adalah untuk tadi membahagiakan orang lain, itu orang kaya itu seperti itu. Sama seperti kurban yang dilaksanakan oleh kita, tujuan adalah untuk membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan kita. Mungkin kita mah sering makan daging hampir tiap hari. Tapi mungkin tetangga, mungkin orang lain makan daging itu mungkin 1 tahun sekali. Kita juga kalau ada yang kurban kan itu. Inilah yang akan menjadi catatan bagi kita bahwa
kurban hakikatnya adalah ibadah sosial. Kalau kita masih mengharapkan, nah ini pertanyaannya. Berarti ingat, ibadah sosial yang kita laksanakan adalah akan menjadi sia-sia kalau seandainya kita melihat ini semua tidak mencerminkan bahwa nilai ini adalah akan bernilai ibadah yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga yang harus kita lihat umpamanya begini. Ketika orang yang melaksanakan aktivitas sebagai panitia kan begini ya. Ada mudohi, ada panitia mudohi. Ini harus paham ini. Yang berkurban ini menyerahkan kepada panitia, saya serahkan kurban saya, sapi atau domba. Gini begini ciri-cirinya ini sampaikan. Harus jelas, akadnya harus jelas. Ke panitia diterima. Makanya di sini yang mudohi yang menyerahkan kepada panitia berarti kan itu sudah mewakilan, sudah menyerahkan segala urusannya kepada panitia. Kalau sudah menyerahkan urusannya kepada panitia, kumaha panitia diurusna. Eta mah arek dikasihkeun buntutna heug, arek cokorna pek dengan catatan amanah, proporsional lah. Yang diberikan itu apa? Seperti apa orangnya yang mana? Ya, makanya di sini kalau kecuali kalau kurban sendiri itu lain lagi. Berarti kita yang mengolah dan sebagainya. Bahkan tidak boleh sama sekali mengambil banyak untuk jadikan hidangan makanan siang bagi panitia ngambil helawe dagingna tina eta haram, Pak. Itu menang. Belum diijabkan mah haram itu. Nyempok gue pananya saeutik. Ya opor we. Dah dagingnya udah turun disempok gue 2 kilo sok pasak. Nggak boleh haram, Pak. Tidak boleh yang bekerja itu diambil dari tubuh binatang yang dikurbankan. Walaupun hanya buluna menang. Berarti yang berkurban atau mudohi ini harus mencukupi yang diwakil gitu sebetulnya. Nih uangnya untuk biaya operasional. Nih untuk makannya umpamanya seperti itu. Berarti kan sudah tercukupi itu, Bang. Iya, Pak. Boleh kalau jatah ada yang mudah ya semacam begini. Tapi udah diterima syaratnya sudah ijab kabul. Ijab kabul, Pak. Kalau udah ijab kabul boleh. Pokoknya udah dibagikannya jam 9. Saya mah punya inisiatif cek anu mujag mudohi teh saya mah hayang merid masihan daging kanu kurban kanu panitia maka dikasihkanlah sok ya olahkan daging nu abi boleh boleh nu gitu mah. Yang tidak boleh itu belum diapa-apain ngambil sorangan. Kang masakan tidak boleh. Ya betul. Nah, ya. Nah, ini tetap Pak Haji harus diijabkan sepertiganya dulu. Kalau sepertiganya sudah diijabkan, sah boleh. Kalau belum diijabkan, itu tidak boleh. Ya, itu betul. Jadi dagingnya sudah turun, ngambil heula. Itu yang haram seperti itu, Pak. Tidak boleh itu. Tapi kalau yang seperti tadi ditanyakan Pak RT itu boleh. Karena milik kita yang ngasih iya mah itu kan sudah diijabkan sepertiganya. Dari yang udah ya silakan Pak. Hmm. Kepalanya. Hmm. 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 Ya,
Itu tadi mungkin. Tapi mungkin panitia juga akan eh, memberikan manfaat dari kepala itu untuk apa? Saya yakin mungkin tujuannya baik. Tapi yang lebih baik mungkin panitia untuk kedepannya ini masalah kepala juga atau aksesoris yang lainnya ini kalau seandainya dimanfaatkan secara umum itu lebih baik, bukan perorangan. Jadi silakan kalau seandainya panitia mempunyai inisiatif yang lain ini mah karena memang salah satu yang menjadi tradisi, bukan tradisi, kebiasaan di kita itu adalah antara kepala, kaki dan buntut biasanya itu. Kalau seandainya ini karena sudah diserahkan kepada panitia, silakan olah sedemikian rupa. Jangan sampai tingkat syariat atau syariah yang disyariatkan dalam hukum bil hukmihi ya itu tidak menyalahi aturan. Tapi kalau menyalahi aturan seperti ini, ambil kepala nabiku nih kasa itu yang salah. Ya, ya boleh Pak. Hmm, hmm. Betul Pak. Hmm. Ya, panitia. Ya. Nah, leres Pak Haji, leres bisa. Ya, nah, dari daging kurban. Ya, bolehkah panitia dikasih? Boleh, boleh. Kenapa? Nah tadi itu ya, wal mukhtar. Ya, betul Pak. Betul ya. Dengan catatan begini Pak. Dari mana bagian panitia? Ini pertanyaannya harus harus jelas ini. Hari panitia bagiannya di mana kita sudah bagi-bagi. Tetap panitia itu karena tujuannya adalah ibadah. Tidak melebihi dari dibagikan dengan yang lain. Ya, adapun kerja tidak ada istilah dalam panitia kurban ini karena saya teh malu bagawe di berewe jadi batur mah hiji sabungkus ewang maneh mah jadi 3 bungkus pemana.